Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wirawan Teguh Prasongko dari Basarnas, peserta Latsar CPNS Angkatan 26, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengalaman belajar saya di hari kedua pembelajaran agenda 3, khususnya mengenai manajemen ASN. Pada agenda hari ini, membuka wawasan saya tentang bagaimana ASN dikelola secara sistematis, mulai dari perencanaan, kebutuhan, pengadaan ASN, agar bisa membentuk aparatur yang profesional, kompeten, berintegritas, sesuai dengan tujuan informasi birokrasi, serta masyarakat yang semakin dinamis. Pertama, saya mempelajari tentang perencanaan kebutuhan ASN. Pada materi kali ini, saya memahami bahwa penempatan jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan itu tidak semena-mena, sangat penting dan sangat ditata, serta setiap perencanaan pasti memiliki tujuan jelas, agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan pegawai, serta mewujudkan birokrasi yang tepat. Secara jumlah, secara fungsi, dan tepat secara kompetensi. Bagi saya, perencanaan ini bermakna bahwa setiap ASN ditempatkan bukan sekedar untuk mengisi formasi, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan dan strategi instansi. Selanjutnya, pada materi pembelajaran hari ini dijelaskan juga mengenai pengembangan talenta dan karir ASN, di mana ASN memiliki potensi yang perlu diidentifikasi, kemudian dipetakan dan dikelola secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar ASN bisa mengisi jabatan strategis maupun kritis di masa depan melalui sistem merit yang ada dan transparan. Kemudian ada penghargaan dan pengakuan ASN, di mana penghargaan dan pengakuan ASN ini memberikan pemahaman bagi saya bahwa penghargaan adalah untuk motivasi sekaligus pengakuan atas kinerja, dedikasi, dan loyalitas ASN. Maksudnya bisa berupa tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, promosi jabatan, maupun tanda kehormatan negara. Bagi saya, hal ini bermakna bahwa kerja keras ASN tidak boleh dipandang sebagai rutinitas belaka, melainkan perlu diapresiasi agar semakin meningkat motivasi dan loyalitasnya. Kemudian ada pemberhentian ASN, di mana pemberhentian ASN ini dilakukan dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat contohnya karena pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen. Sedangkan pemberhentian tidak hormat bisa terjadi bila ASN tersebut melakukan pelanggaran disiplin berat, terlibat tindakan pidana, atau tidak memenuhi kewajiban. Bagi saya, ASN memegang amanah besar, integritas, dan kedisiplinan. Tentu saja kepatuhan terhadap aturan adalah kunci agar kita bisa mengabdi kepada bangsa. Pada pembelajaran hari ini di agenda 3, saya merasakan proses belajar yang sangat interaktif. Dari segi proses diskusi juga terjadi. Pada pembelajaran hari ini juga ada kelas review mengenai tugas yang diberikan sebelumnya. Dari segi substansi saya semakin memahami bahwa manajemen ASN bukan sekedar administrasi, tetapi juga sebuah sistem yang memastikan ASN berdaya saing, berintegritas, dan mampu bertransformasi menjadi smart ASN. Semoga hal-hal ini bisa menjadi refleksi bagi saya, bisa membuat saya menyadari bahwa materi agenda ini memberi bekal penting bagi saya sebagai CPNS. Saya harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi, terus mengembangkan kompetensi diri, dan menjaga integritas, tentu saja bekerja dengan penuh dedikasi. Dengan begitu, saya bisa berkontribusi dalam mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan bangga melayani bangsa. Sekian dari saya untuk video Learning Journal Agenda 3 di hari kedua. Terima kasih. We are family. Afiknam, jaga sama Grab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.